Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Gotobu no Hanayome season ketiganya atau Gotobu no Hanayome Movie-nya. Buat kalian yang belum menonton season pertama dan season keduanya, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan kembar lima yang sedang di makam almarhum maknya, lalu membayangkan ketika mereka waktu bocil. Saat itu kembar lima membantu pelatih sepak bola untuk memenangkan suatu pertandingan. Dan hal itu berhasil dimenangkan berkat si kembar lima itu, terutama Yotsuba yang dari kecil udah memiliki kekuatan fisik yang sangat bagus. Dia bisa dijadikan panutan bagi saudara yang lainnya. Terus mereka harus cepat-cepat ke toko bunga untuk memberikan hadiah kepada ibu mereka yang baru saja sembuh dari sakitnya. Mereka udah mengumpulkan uang dari uang saku mereka masing-masing. Pas mau berangkat menuju ke sana, Yotsuba yang memegang uang tersebut kagak ada di kantongnya. Lantas mereka langsung mencarinya bersama-sama yang ujungnya kagak ketemu juga. Yotsuba tentunya merasa bersalah, tapi saudaranya itu nampak memakluminya. Dia udah ada gantinya yaitu bunga liar yang dia petik. Ternyata yang lainnya juga punya pemikiran yang sama. Jadi mereka memutuskan buat menggunakan bunga tersebut. Sepulangnya emaknya mereka memberikan kejutan menggunakan bunga tersebut. Tentunya dia terharu, tapi emaknya melihat anak-anaknya sehat aja. Dia sudah senang. Terus mereka pun pergi dari sana. Nampak ada bunga lain di sana. Kemungkinan itu dari bapaknya. Nino sendiri kagak percaya. Lalu mereka pergi pulang. Di tengah perjalanan mereka ngomongin tentang festival budaya yang terakhir kalinya. Katanya Ichika bakalan sibuk dan bakalan bolos dulu. Kehadiran dan nilai dia udah lumayan aman. Terus mereka kembali ke apartemen yang dulu. Karena sebelumnya mereka cuma nyewa kosan kecil doang. Nampak masih keurus apartemennya di sana. Besoknya Yotsuba sebagai panitia acara festival itu mau mengurus sedikit-sedikit. Ada Itsuki di situ yang habis konsultasi sama gurunya. Yotsuba di situ ngomongin tentang festival budaya nanti, tapi nampak dia lagi buru-buru mau ke tempat les. Jadi dia jalan lagi dah sendiri. Di tengah itu dia melihat ada Putaro yang sedang belajar. Tentunya dia langsung ketahuan seperti itu dan disuruh masuk. Dia udah tahu kalau Yotsuba lagi mikirin buat festival nanti, terutama tentang stand kelasnya. Putaro bakalan bantu, tapi dia nyelesain itu dulu. Terus dia menanyakan impian si Yotsuba, karena dengan fisiknya yang bagus, harusnya Yotsuba mudah milih sesuatu, tapi itu orang masih belum bisa memutuskan hal tersebut. Sesudahnya Putaro mengajak Yotsuba untuk melihat daftar stand yang bagus di hari festival. Dia bakalan membantunya. Yotsuba tentunya senang ada yang ngebantuin. Lalu mereka berdua meminta pendapat sama teman sekelasnya makanan apa yang akan mereka dagangkan. Sesuai sama apa yang ada di buku populer tersebut. Banyak orang memilih untuk jualan takoyaki saja, terutama laki-laki karena mudah membuatnya. Tapi cewek masih beda-beda, terutama Miku yang pengen bikin pancake. Walaupun kagak ada di daftar, tapi patut untuk dicoba. Di situ juga Yotsuba sebagai ketua panitia banyak klub yang pengen tampil di festival budaya nanti. Tentunya Yotsuba menerima mereka dengan senang hati, sampai akhirnya dia selesai. Di sisi lain bapaknya si kembar, kedatangan bapaknya Putaro pengen memberitahu sesuatu. Terus si Putaro sendiri mengajar si Ichika dikala dia sedang sibuk sama pekerjaannya. Di situ Putaro seperti menyembunyikan sesuatu dari si Ichika. Esok harinya suasana di kelas jadi pada ribut antara memperebutkan jualan takoyaki atau pancake. Di situ Nino jadi penengahnya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih. Pada akhirnya mereka jadi pada ribut macam itu. Nino mempertanyakan kenapa si Miku pengen buat pancake. Dia sendiri melihat Putaro suka dengan itu. Apalagi dulu, kembar lima selalu dibelikan pancake sama emaknya. Tak lama ada 3 cewek yang mau bertemu dengan si Nino. Tapi keburu ada si Putaro yang menyuruh untuk menikmati festivalnya nanti. Miku langsung mengejarnya. Karena ada yang mau dia omongin. Sebenarnya Putaro juga pengen ada yang diomongin.
Kalau bahwasannya nilai pra SBM dia nilainya A, bener-bener nilai yang tertinggi. Tapi yang terpenting Miku tiba-tiba ngajak kencan. Atau intinya dia pengen jalan nanti di hari Minggu. Si Nino ke tempat si Itsuki yang baru saja beres belajar dan mau pulang. Itsuki menanyakan nilai SBM si Nino yang katanya dia dapat nilai B. Lantas Itsuki kesel dong. Dia yang giat belajar nilainya cuma dapat D, anjir. Padahal dia punya cita-cita jadi guru macam emaknya. Tapi susahnya minta ampun. Terus di situ Itsuki membahas tentang bapaknya. Itsuki merasa kagak enak sama bapaknya nanti, apalagi nilai dia kecil. Walaupun dia kagak sering ketemu, tapi kadang suka mengejutkan gitu bapaknya. Terus dia mau memutuskan untuk les ke tempat si Moda. Orang itu adalah murid dari emaknya waktu dulu. Sementara itu Nino kembali ke kelas. Yotsuba udah menyiapkan surat undangan buat bapaknya nanti. Di tengah itu ada 3 cewek tadi di bawah sana. Mereka sedang mengadu kepada si Futaro tentang standnya itu. Cewek-cewek itu beranggapan kalau si Nino yang berpihak sama cowok. Kemungkinan dia punya niat caper sama cowok-cowok. Futaro yang dengar itu semuanya kagak ada yang bener. Terpaksa demi menghentikan itu, Futaro bilang kalau si Nino cuma sukanya sama si Futaro. Tapi cewek-cewek itu kagak percaya. Dengan ini Nino berubah pikiran untuk membuat surat buat bapaknya. Setelah itu, pada hari Minggu, Miku jalan bareng sama si Futaro. Mereka lagi lihat penguin yang imut-imut kembar-kembar itu. Terus tiba-tiba aja setelah tahu nilainya itu bagus, si Miku tiba-tiba aja kagak mau kuliah. Dia pengen belajar masak demi untuk menggapai mimpinya. Futaro mau nggak mau harus menerimanya walaupun itu berat buatnya. Tapi apa daya, dia kagak bisa menghalangi mimpi seseorang. Sesudah semuanya disampaikan, akhirnya dia merasa lega. Karena baginya si Futaro itu orang istimewa baginya. Jadi harus memberitahunya. Sepulangnya nganterin si Miku di rumahnya ada si Itsuki. Dia ke situ mau memberikan surat tapi ujungnya ya makan bareng-bareng juga. Selepas Itsuki pulang, dia menceritakan kegagalan dia dalam mendapatkan nilai yang bagus. Walaupun dia dapat nilai yang kecil, Itsuki bakalan terus berusaha untuk mewujudkan mimpinya sebagai seorang guru. Jika orang-orang udah mempunyai pilihan, kini Futaro yang masih belum bisa memutuskan apa-apa. Singkat cerita, saatnya festival budaya itu dilaksanakan. Awal acara dibuka dengan penampilan si Nino yang jago berjoget. Kagak menduga-duga si Nino ini jago ngedance kayak gitu. Miku juga udah mahir aja membuat pancake. Dan juga hari itu si kembar 5 harus berkumpul setelah selesai acara pada jam 3 sore. Futaro juga mengantarkan seseorang bapak-bapak yang diwaspadai bapaknya si kembar 5. Ketika sudah pukul 3, mereka berkumpul di kelas untuk berpesta. Tapi sebelum itu, Futaro menyampaikan secara tiba-tiba kalau dia menyukai kelima orang itu. Tapi dia masih belum bisa memutuskan siapa yang bakal jadi pilihannya. Jadi dia minta waktu sampai hari terakhir festival. Mereka berlima pun kagak keberatan dengan itu, lalu meneruskan kembali makan-makannya. Besoknya adalah hari kedua festival. Banyak banget orang yang datang dari luar. Terutama bapaknya kembar 5 dan juga teman kecil si Futaro, Takebayashi. Dia ke situ mau cari si Futaro. Futaro sendiri kagak ada kerjaan pada saat itu. Jadi dia jalan-jalan aja, ditambah kagak punya duit pula dia. Tak lama Takebayashi menemukannya, lalu bermain bersama di sana. Miku dan Yotsuba agak kesal sama si Futaro jalan berduaan setelah kemarin mau memutuskan sesuatu. Ditambah lagi si Take pakai pegang-pegang kayak gitu, menuju ke stand miliknya. Tentunya Nino dan Itsuki terkejut. Lalu dia memperkenalkan diri kalau dia Takebayashi, teman kecilnya si Futaro. Nino kagak mau kalah sama hubungannya dengan si Futaro, yang gak sebatas teman doang melainkan guru sama murid. Nah kebetulan dulu juga Futaro pernah diajarin sama si Takebayashi. Jadi ribut siapa yang lebih dekat hingga akhirnya Yotsuba ngomong kalau dialah yang paling dekat sama si Futaro. Tapi omongannya dipotong sama si Itsuki. Dia menenangkan situasinya dan berterima kasih juga karena udah pernah dekat dengan si Futaro. Yotsuba pun pergi dari tempat tersebut. Di situ Take langsung ramah dan membeli pancake-nya. Nino mengingatkan kembali kalau perasaannya sama si Futaro kagak akan berubah. Sorenya Takebayashi pulang dan bertemu teman yang lainnya. Dia juga udah tahu si kembar 5 kali ini dia harus mendukung si Futaro.
Malam harinya adalah malam terakhir festival budaya. Harusnya si Futaro ini udah mempunyai jawaban untuk memilih siapa di antara mereka berlima. Tapi sebelum itu kita lihat satu persatu apa yang terjadi selama festival itu berlangsung. Yang pertama ada Ichika. Sewaktu dia menyempatkan waktunya ke situ, dia mau balik lagi buat syuting. Mereka nunggu taksi dulu di sana. Dan ada orang yang ngefans banget sama si Ichika. Apalagi pas adegan kisahnya itu bikin mereka iri. Lantas Futaro terkejut dengan omongannya itu. Ichika langsung menggoda si Futaro tentang kisah tersebut. Karena sebelumnya dia pernah mencium dari salah satu mereka berlima. Tapi dia belum tahu siapa orangnya karena terlihat sama semuanya. Belum sempat jawab, taksinya keburu datang. Ichika sebelum pergi mempertanyakan pilihan si Futaro. Dia memberitahu kalau dia kagak milih siapapun. Besoknya Ichika lagi syuting di sana. Sesudahnya dia dapat berita buruk kalau adiknya lagi di rumah sakit. Alhasil dia gerak cepat menuju ke sana. Lalu bertemu dengan si Futaro dan juga Nino. Karena Nino ada urusan, jadi Ichika mengajak Futaro keliling dulu. Mereka jalan ke tempat yang mana dulu mereka mau melihat kembang api. Karena kagak ada pedagang, jalannya kayak besar seperti itu, tapi bukan berarti kagak ada orang. Terus juga Ichika menanyakan tentang Futaro yang kagak pengen milih siapapun. Rasanya berasa kurang kalau dia kagak memutuskan. Terus Ichika menyuruhnya buat memilih minum. Lagi-lagi dia menggodanya dengan pilihan sebuah minuman. Ada kriterianya. Sampai 10 menit Futaro harus memutuskan pilih yang mana. Pas dia nyamperin si Ichika, dianya tertidur. Ini udah macam seperti biasanya. Yang suka seperti ini, tanpa sengaja Futaro melihat bibirnya si Ichika. Ichika sengaja pura-pura tidur. Futaro langsung stuck macam itu, kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman yang sebelumnya bisa saja itu adalah si Ichika. Lalu Ichika tanpa basa-basi dia mengkisi si Futaro seperti itu dan menyuruhnya untuk menebak apakah yang waktu itu si Ichika atau bukan. Tapi si Futaro kagak bisa menjawab itu. Dia udah kagak percaya gitu dikisi tiba-tiba. Dia kira Ichika karena jago berakting dia berani cium. Ternyata dia baru pertama nyium cowok. Karena sebelumnya dia mengkisi cewek di syutingnya. Dia pasrah aja siapapun nanti yang bakal dipilih oleh si Futaro. Setelah itu giliran si Nino. Pada awalnya, pas lagi pesta Futaro mempertanyakan Nino yang pakai kostum gituan dari tadi. Tapi Yotsuba bersyukur pembukaannya digantikan dengan Nino karena dia banyak pekerjaan yang lainnya. Terus yang dia tunggu di festival tersebut adalah bapaknya yang belum ada kabar bakalan datang. Tadinya Futaro nyuruh buat menelponnya saja, tapi Nino dari awal juga kagak mengharapkan bapaknya itu datang ke sana. Futaro menyuruhnya untuk bersabar, siapa tahu besok dia datang. Taunya sama saja. Bapaknya itu kagak datang sama sekali sampai Futaro ngajak untuk menjemput bapaknya. Awalnya Nino tentunya kagak mau, tapi tak lama ada murid yang tugasnya dokumentasi memperlihatkan video yang menampilkan bapak si kembar 5 yang datang tapi balik lagi. Karena ada suatu kerjaan. Nino langsung berubah pikiran. Futaro gasin menggunakan KLX untuk ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana bapaknya kaget kalau Nino dan Futaro ada di sana. Mereka berdua langsung diusir. Futaro tahu kalau si bapak tadi pergi ke sana, tapi dia balik lagi. Di situ juga si Nino membuatkan pancake yang mana emang dulu sewaktu istrinya masih hidup. Dia suka memberikan pancake sama kembar 5. Bahkan dia menjanjikan kalau udah sembuh bakalan membuatkannya untuk si bapak ini. Ketika sudah selesai dia langsung memakannya dan masang muka macam itu. Dikira kagak enak, ternyata dia berasa ada yang kurang aja. Lain kali dia pengen makan bareng-bareng. Pas Futaro mau ke air, bapaknya tahu kalau ini adalah rencana si Futaro. Walaupun dia guru les kembar 5, tapi kagak semestinya dia berbuat sampai sejauh ini. Dia meminta Futaro tetap menjaga kelima putrinya itu. Sesudahnya Nino berterima kasih sama si Futaro, tapi malah kepleset segala. Sampai mau nempel, untungnya ada bapaknya di sana. Tapi setelah lewat Nino nerusin lagi, jadi kena dah. Nino berterima kasih karena menjadikan Futaro sebagai guru lesnya. Yang ketiga festivalnya si Miku, dia menghabiskan waktunya di stand. Nampak dia mempunyai masalah dengan laki-laki yang bikin stand takoyaki. Dia meminta solusi kepada Futaro gimana caranya nanganin cowok-cowok yang suka memata-matai cewek-cewek.
Putaro kagak bisa membantu, cuma Miku saja yang bisa mengatasinya. Alhasil besoknya si Miku ini memberanikan diri untuk ke standnya cowok. Lalu dia memesan 1 takoyaki dan rasanya emang sangat enak. Namun sangat disayangkan saat ini mereka lagi kagak harmonis. Jadi Miku meminta untuk akur mau stand cowok sama cewek itu sama saja. Harus saling membantu satu sama lain. Dari situ cowok-cowok udah setuju lah, intinya tinggal Miku membujuk cewek-cewek buat berdamai juga. Setelah itu semuanya beres, tapi ada berita kagak bagus. Yotsuba memberitahu kalau Putaro lagi jalan sama cewek. Di situ dia kesal dong melihat si Putaro yang jalan sama cewek lain. Tapi mau gimana pun si Miku ini udah percaya sama si Putaro. Kalau dia gak bakalan melanggar janjinya. Tak lama kemudian stand cowok tiba-tiba terbakar karena emang diberhentikan. Cowok dan cewek ternyata masih kagak harmonis, situasinya semakin kacau. Lalu Miku bertemu dengan si Putaro dan langsung mengajaknya ke atap sana. Ternyata di atap ada cewek dan cowok lagi ribut soal stand itu. Mereka berdua saling menyalahkan, lalu Miku di sana langsung mengeluarkan unek-uneknya. Kalau dia sebenarnya pengen damai aja, udah mau dagang apapun kagak peduli. Dia mempertanyakan kedewasaan kedua orang itu yang masih ribut macam anak kecil. Miku bakalan menyelesaikan ini seorang diri, lalu mereka berdua akhirnya akur dan pergi. Putaro terkejut melihat si Miku seperti itu. Dia juga jadi dapat pelajaran, terus si Miku mendorongnya seperti itu. Dan mempertanyakan siapa cewek tadi. Putaro menjawab kalau itu cuma teman kecilnya. Miku pun jadi tenang, lalu dia menciumnya seperti itu. Dimulai dari situ dia kagak bakalan ragu lagi menghadapi sesuatu. Setelah itu giliran Yotsuba, kalau ini beda festivalnya, dia sibuk banget bantu orang-orang sana-sini yang lagi kesusahan. Sampai-sampai dia dapat kupon gratis macam itu. Terus dia melihat si Putaro lagi kecapean bawa bangku, untungnya ada si Yotsuba. Dia tahu kalau Putaro ini sangat lemah, jadi dia minta untuk istirahat dulu. Putaro mau istirahat kemanapun kagak ada duit, dia belum makan dari pagi. Alhasil Yotsuba kasih kupon tadi, padahal dia sendiri juga belum makan. Yotsuba mah hanya dengan dipercaya dan juga dianggap sama si Putaro, dia udah seneng banget. Tapi musibah datang, ada satu stand kebakaran. Di situ si Yotsuba merasa bersalah dan berniat untuk bekerja lebih keras lagi. Membantu orang-orang yang ujungnya dia kenok di depan Takebayashi. Bangun-bangun, dia ada di rumah sakit. Yotsuba pengen kembali lagi ke sekolahan, tapi apa daya, sekarang sudah malam. Sebelumnya dia ketika bertemu dengan Takebayashi ngobrol dulu. Kalau Take tahu si Yotsuba ini adalah orang yang pernah ketemu sekaligus merubah si Putaro 6 tahun yang lalu. Takebayashi tadinya pengen memberitahu kalau si Yotsuba ini adalah Rena yang merubah hidupnya si Putaro, tapi Yotsuba sendiri kagak mau, dia takut Putaro nanti kecewa. Soalnya udah tahu sendiri tujuan mereka berdua jadi pinter. Dia kagak mau kalau dia Rena yang kini kagak pinter macam si Putaro. Padahal Takebayashi menyuruhnya untuk move on dari masa lalu tersebut. Yotsuba kekeh pengen keluar, namun Putaro kagak memperbolehkan itu. Dia disuruh duduk dulu dan memberitahu selama si Yotsuba kagak ada, banyak orang lain yang menggantikannya. Dan orang-orang itu adalah orang yang pernah ditolong olehnya. Jadi dia memberitahu kalau Yotsuba harusnya mengandalkan orang lain juga. Masih ada hari terakhir, mereka harus tambah semangat lagi. Besoknya si Putaro lagi tertidur di tangga, entah ngigo atau gimana Yotsuba menanyakan apakah Putaro masih memperdulikan masa lalunya. Ternyata dia sekarang lebih fokus untuk ke depan. Karena Putaro udah bukan bocil yang dulu pernah ia temui lagi. Yotsuba memberikan ciuman terakhir. Sebelum dia pun harus move on dari masa lalu bocil tersebut. Setelah itu giliran yang terakhir ada Itsuki. Dikala lagi festival Itsuki terus belajar. Dan om-om tadi adalah guru lesnya si Itsuki. Itsuki diberitahu kalau orang itu adalah wali kelas emaknya si Itsuki dulu. Itsuki kebetulan pengen jadi guru juga macam emaknya. Sementara itu di rumah Putaro ditanyakan soal om-om tadi. Si Putaro tahu. Katanya om tersebut berbahaya. Besoknya Itsuki bertemu dengan om-om itu lagi. Dia memberitahu kalau dia adalah wali kelas sekaligus mantan suaminya. Lantas Itsuki kaget kan, selama ini dia kemana gitu meninggalkan kelima anaknya itu.
Sebenarnya Itsuki juga udah tahu cerita ini tapi baru tahu wujud bapaknya. Di situ si Om berusaha membuat si Itsuki ini jatuh dan juga tidak percaya diri lagi kepada impiannya itu sebagai guru. Sejak saat itu sikap si Itsuki berubah dan Ichika juga diberitahu kalau Itsuki telah bertemu sama bapak kandungnya. Ini udah gawat banget. Pas hari terakhir festival juga Itsuki belum kelihatan. Miku pikir kalau Itsuki masih di apartemen. Futaro pun memutuskan untuk ke apartemen. Shinino memberikan kartu untuk supaya bisa masuk. Selepas sampai sana, Itsuki ternyata lagi belajar sendirian. Dia merasa kalau belajar juga kayak kagak guna. Dia gak bakalan jadi macam emaknya. Itsuki udah termakan omongan om-om kemarin. Terus Futaro pun mencoba untuk menyemangatinya kembali dan juga tidak memperdulikan omongan bapak kandungnya itu. Karena impiannya adalah tanggung jawab dia untuk memilih dan mewujudkannya. Dari situ Itsuki bersemangat kembali dan berterima kasih tentunya. Tapi sebelum itu ada yang harus kembar 5 lakuin terlebih dahulu. Mereka menemui si Om itu lagi. Dikira si Om itu adalah si Itsuki. Datang juga bapaknya Futaro dan juga Nakano bapak yang sekarang. Si Om botak mau mencoba mengambil anak kembar 5 itu kembali. Tapi Nakano bersyukur sejak ditinggalkan anak 5 ini jadi tumbuh dengan baik. Dia masih kekeh pengen diakui, tapi sayang dia salah mengenali orang. Yang ada di sana itu bukan Itsuki melainkan Miku. Dia kagak mengenali anak-anaknya itu. Hanya rasa sayang yang bisa membedakan mereka berlima dan itu tidak dimiliki om-om tersebut. Om itu berusaha kembali supaya Itsuki kagak macam emaknya. Pokoknya dia menjelek-jelekan emaknya si Itsuki, tapi dia udah kagak mempan lagi digituin. Lalu karena kagak mempunyai alasan lain, dia pun pergi. Semuanya sudah selesai. Itsuki tahu kalau Futaro tadi melihat dari kejauhan. Dia merasa bersyukur juga bisa bertemu dan mengenali si Futaro. Dia dapat pelajaran banyak dari si Futaro, lalu Itsuki pun memberikan kisah juga yang membuat Futaro kebingungan. Udah 5 kisah yang dia terima dalam sehari, beda orang pula, gigi sekali orang ini. Lalu Itsuki berkumpul sama saudara yang lainnya. Sebelum kepemilihan mereka berniat mau berkeliling terlebih dahulu, padahal stand terbaik udah diumumin. Sementara itu Futaro berdiam bersama Maeda dan Takeda. Maeda ngajak ke sebuah kedai. Kebetulan Futaro juga belum makan dan pengen mengunjungi sebuah tempat. Tapi dia masih mikir-mikir, akhirnya Futaro bisa mengatasi kejadian sepanjang festival ini bersama kembar 5. Mereka berdua juga tahu kalau masalah yang dipikirkan si Futaro ini adalah si kembar 5. Di situ Maeda sudah bisa membedakan mana si Ichika, karena dia suka sama si Ichika, jadi dia doang yang bisa dia bedakan. Nah sekarang si Futaro ketahuan kalau dia suka juga dari salah satu kembar 5 tersebut. Takeda penasaran apa yang membuatnya bisa membedakan kelima saudara itu. Dari awal Futaro ini anti pacaran. Yang dia tahu sekolah itu cuma belajar dan belajar. Semenjak bertemu dengan si kembar 5, semuanya berubah. Persahabatan, pertemanan, belajar, percintaan semuanya bersatu. Makanya mereka berlima meminta jawaban si Futaro siapa yang dia pilih. Terus dia langsung mengajak ke kedai. Dia yang kagak punya duit berasa santai dan bakalan ditraktir sama kedua orang itu. Setelah itu barulah saatnya Futaro memilih siapa yang mau dia pilih. Kembar 5 memberikan tantangan. Mereka berpencar ke masing-masing tempat. Tak lama Futaro pun datang lalu masuk ke sebuah ruangan. Ichika udah menyadari pilihan Futaro lewat minuman yang dia beli sebelumnya. Miku dan Nino sayang kagak kepilih dan nangis-nangis macam itu. Yotsuba yang tadinya mau kabur HP-nya ketinggalan. Pas dia mau balik lagi mengambil HP-nya ada si Futaro di dalam sana. Futaro memilih si Yotsuba. Padahal dianya kagak mau, terus juga dia datang ke situ mau makan karage dari kupon yang dia kasih tadi. Yotsuba kaget si Futaro memilihnya seperti itu, apalagi ketika Futaro mau nembak Yotsuba langsung menolaknya. Padahal Futaro udah memberanikan diri tapi endingnya ditolak juga. Futaro cuma pengen tahu perasaan si Yotsuba yang asli tapi dia malah kabur dari sana. Futaro mencoba mengejarnya dan ada Itsuki di sana.
Dia menyuruh Shiputaro untuk tidak mengkhawatirkan yang lain. Jadi dia terus mengejarnya. Yotsuba kekeh Kagamo berasa diistimewakan daripada yang lainnya. Ini seperti sewaktu dia kecil dulu pas awal mula ketemu sama Shiputaro. Pada saat itu mereka berdua sama-sama bukan orang kaya. Tapi mereka berdua punya impian. Dimulai dari situ Shiputaro mulai berubah berkat si Yotsuba. Sudah berselang lama si Yotsuba makin kagak mau disamakan dengan saudara yang lainnya. Padahal mereka mempunyai keistimewaannya masing-masing. Dan emaknya pengen dimanapun mereka berada, mereka harus tetap berlima. Sampai hari di mana emaknya meninggal. Tentu hal tersebut membuat Yotsuba dan yang lainnya terpukul. Lalu bapak sambungnya merawat mereka berlima sekolah sampai SMP. Di situ Yotsuba masih kagak berubah. Berasa kalau dirinya yang terbaik dan beda dengan yang lain. Padahal dia dapat nilai 30 doang. Yotsuba harus lebih giat belajar lagi. Sampai memberikan konsol game miliknya kepada si Miku. Demi untuk fokus belajar. Yotsuba sangat berprestasi di dalam eskul manapun. Dia makin berasa beda aja dari yang lain. Namun sayangnya usaha belajarnya sia-sia. Nilai dia makin hancur dan malah kalah dari saudara-saudaranya. Miku mencoba mau membantunya, tapi dianya kagak mau. Dan dapat berita buruk kalau remedial ujiannya gagal. Yotsuba kagak naik kelas walaupun prestasi eskulnya banyak. Itu tidak berpengaruh. Gurunya minta untuk pindah dan belajar lebih giat lagi. Bapaknya pun mau memindahkannya seorang diri doang. Yotsuba baru mengalami hal seperti ini. Walaupun dia udah berusaha tapi hasilnya masih sama. Dia harus menerimanya tapi tak lama yang lainnya pada datang. Kalau mereka pun pengen dipindahkan juga. Padahal mereka berempat itu lulus semua ujiannya. Yang katanya mereka sambil menyontek. Nino dikasih tahu emaknya dulu kalau mereka berlima kemanapun harus tetap bersama. Dimulai dari situ Yotsuba mengerti perkataan emaknya. Dan dia mulai menghilangkan rasa kalau dia yang paling istimewa. Sampai akhirnya SMA dia bertemu dengan Shiputaro lewat nilai ulangannya yang terjatuh. Setelah itu Futaro pun terjatuh yang membuat langkah Yotsuba terhenti. Lalu dia dipegang kayak gitu. Futaro sendiri tidak menyukai si Yotsuba doang, dia juga menyayangi saudara-saudaranya. Alasan dia memilih si Yotsuba adalah sejak dia mengajar dan mengenali si Yotsuba cuma dia yang selalu menyemangati si Futaro. Futaro sendiri lemah, mungkin tanpa Yotsuba dia bakalan menyerah. Dengan ini mungkin mereka berdua bisa saling melengkapi. Futaro cuma pengen si Yotsuba jujur sama perasaannya. Di situ pun Yotsuba langsung menyampaikan perasaan yang sesungguhnya. Tapi Yotsuba menolak buat pacaran. Besoknya dia ceritain ke si Ichika, harusnya kesempatan Ichika karena Futaro belum pacaran. Tapi dia mikir 2 kali. Si Yotsuba malah gelut sama si Nino. Nino kesal karena Yotsuba kagak pacaran dan masih memikirkan saudara-saudaranya. Dia gak mau nganggap si Yotsuba lagi. Terus Miku juga bertemu dengannya. Dia menyamar jadi si Yotsuba, biar dia pikirannya luas dan sadar. Terus mereka berdua pun ke tempat karaoke. Si Miku memberikan masukan kepada si Yotsuba. Walaupun dia menyamar, dia tidak akan seperti si Yotsuba. Kalau dia jadi Yotsuba, Miku udah macarin si Futaro. Jadi intinya Yotsuba kagak boleh memikirkan saudara-saudara yang lain. Cuma gara-gara saudara dia kagak mau pacaran. Yang lainnya udah berusaha untuk mengikhlaskan si Futaro. Sekarang giliran si Yotsuba untuk menentukannya. Lalu mereka berdua pun karaokean sampai pagi hari. Yotsuba kembali bersemangat dan pengen bertemu dengan saudara yang lainnya. Besoknya Futaro pengen ngobrol sama si Itsuki. Karena tempatnya gak enak mereka masuk ke dalam kelas. Pas mau masuk ada tikus di sana jadi kayak gitu dah. Ditambah Nino sama Yotsuba ngobrol juga di dalam sana. Nino masih marah sama si Yotsuba. Dia masih belum terima kalau Yotsuba kepilih sama si Futaro. Yotsuba juga mau jujur sebenarnya sama si Nino ini. Kalau dia mau menerima perasaan si Futaro dan dia siap berpacaran dengannya. Nino sudah mengakui kejujurannya tapi dia masih belum mau kalah dari si Yotsuba. Lalu Nino memanggil kedua orang itu. Dia tahu kalau di situ ada Itsuki dan Futaro. Mereka mendengar pernyataan si Yotsuba. Dia auto malu seperti itu. Setelah kejadian itu mereka berdua pergi berkencan.
Di tengah itu kereta apinya ada masalah, jadi seperti itu. Lalu sesampainya di sana mereka berdua mengunjungi sebuah perpustakaan. Yotsuba berencana untuk masuk universitas olahraga, tapi dia kagak mau jadi atlet. Hal itu membuat Shinino gregetan melihat kemesraan mereka berdua. Setelahnya Futaro mengajak Yotsuba buat ke satu tempat lagi. Kali ini Yotsuba udah kagak butuh dorongan lagi dari saudara yang lainnya. Futaro mengunjungi taman yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sekarang daerah situ kayak kenangan buat si Futaro. Terutama taman tersebut sambil main ayunan. Yotsuba masih khawatir sama perasaan saudara-saudara yang lainnya. Tapi di situ Futaro menyuruh Yotsuba untuk melompat menggunakan ayunan tersebut. Yotsuba langsung melakukannya dan tinggi banget. Di situ Futaro menantang kalau dia lebih jauh, maka Futaro bakalan menyampaikan sesuatu. Futaro pun melakukannya, tapi apa yang terjadi? Ayunannya hancur dan dia terjatuh. Tapi walaupun begitu dia tetap mau memberitahu sesuatu, walaupun dia lemah kayak gitu. Dia sebagai lelaki bakalan membuktikan tanggung jawab dia. Dan tanpa diduga orang itu langsung ngajak nikah anjir. Tentunya Yotsuba kaget mendengar itu. Tapi karena dari kecil emang mimpinya jadi seorang pengantin, dia bakalan menunggu bila waktunya tiba nanti. Futaro harus berjanji. Setelah kejadian itu Futaro udah mempunyai tujuan mau kuliah di mana, yaitu Universitas Tokyo. Tapi mereka udah pada tahu tujuannya. Nampak di raut wajahnya si Futaro senang banget yang membuat yang lainnya terharu. Setelahnya mereka mulai berusaha semuanya untuk masuk ke universitas pilihan mereka. Dan juga menggapai mimpinya, Itsuki berhasil masuk ke universitas yang dia mau. Miku dan Nino mereka fokus sama memasak. Yotsuba masuk universitas olahraga dan Ichika meneruskan pekerjaannya di dunia akting. Sudah saatnya mereka bakalan hidup masing-masing setelah ini. Demi untuk mengejar mimpi mereka, walaupun kelima saudara itu berpisah, tapi tetap mereka si kembar lima yang kagak bisa dipisahkan. Singkat cerita udah 5 tahun lamanya. Miku dan Nino kini udah memiliki restoran. Hari ini mereka bakalan bertemu dengan yang lainnya. Ichika baru nyampe ke Jepang yang sudah ditunggu sama si Itsuki di sana. Yang nampak sekarang dia jauh lebih dewasa. Terus mereka ke restoran si Miku dan Nino. Ichika terkesan sama restorannya itu. Itsuki akhirnya udah menjadi seorang guru juga dan pastinya lebih pintar. Tadinya Ichika bakalan mempromosikan restorannya itu, tapi Miku kagak mau. Takut nanti restorannya rame, dia pengennya yang ada aja. Dia pengen usaha sendiri. Ichika pun terkesan melihat adiknya udah banyak berubah. Tak lama si Yotsuba datang berkeringat macam itu. Dia ke situ naik sepeda coy. Padahal bentar lagi adalah hari pentingnya. Futaro juga udah sampai di kota tersebut. Yotsuba bakalan menikah dengan si Futaro. Sebelumnya Yotsuba harus ditojos dulu kupingnya biar bisa pakai anting milik emaknya dulu. Karena sebelumnya body tojos juga, tapi Yotsubanya kagak mau-mau. Setelahnya lonceng yang sudah beberapa kali muncul kini terdengar lagi. Futaro udah gugup macam itu, apalagi ketika dia berhadapan sama bapaknya si Yotsuba, Futoda. Dia menanyakan keseriusannya dengan si Yotsuba dan keyakinan dia. Futaro udah yakin kalau bakalan bahagia. Terus dia juga menuangkan alkohol untuk si bapak, lalu menceritakan kehidupannya kepada bapaknya si Yotsuba. Di tengah itu si kembar lima memanggil si Futaro, dia pun langsung ke sana. Lalu bapaknya si Futaro masuk untuk menemui si Nakano ini. Dia mempertanyakan apakah Futaro bakalan langgeng. Ketika Futaro sampai di ruangan si Yotsuba, mereka berlima menggunakan gaun yang sama. Dan Futaro diminta untuk menebak yang mana si Yotsuba. Kalau selagi ada cinta pasti dia bisa membedakannya. Ini bakalan jadi ujian terakhir untuk dirinya. Karena Futaro udah lama bersama kembar lima, dia bisa menebak semuanya kali ini. Dimulai dari si Ichika, dia tahu si Ichika ini kayak gimana. Terus Nino juga sama seseorang yang suka menahan diri. Terus Miku sebenarnya orang yang serba semuanya bisa. Sambil memeluknya. Ini cewek cantik banget kayak emaknya. Terus ketika nebak si Itsuki, Futaro sempet dibuat panas dingin.
karena takut salah, taunya Itsuki ngeprank. Alhasil Futaro belak-belakan si Itsuki ini orangnya kayak gimana. Dan yang terakhir tentunya si Yotsuba sang pujaan hati. Langsung aja mereka melangsungkan pernikahannya. Yotsuba juga memberikan pidatonya kepada para hadirin tamu undangan. Setelah semuanya selesai, mereka berdua menceritakan kembali gimana ketika mereka menikah saat itu. Futaro gugup ketika pas mau mengkisah di depan banyak orang. Dan juga 5 tahun lalu ketika menyamar jadi Itsuki, semua yang mengkisahnya waktu itu adalah si Yotsuba. Futaro tahu betul. Tak lama ada pembantunya datang memberikan bando si Yotsuba, tapi dia kagak mau pakai itu lagi. Karena dia sadar kalau saat ini dia udah bisa dibedakan dari saudara yang lainnya. Lalu di bawah sana terdapat saudaranya yang udah bersiap ikut bulan madu bersama mereka berdua. Mereka bakalan menentukan kemana bulan madunya. Ini seperti mereka pas mau kelulusan SMA, yang mana waktu itu liburan juga sama. Dan memilih tempatnya kagak ada yang sama. Udah teteh-teteh pun mereka masih beda-beda semua. Kini tinggal Futaro maunya kemana. Dan animenya selesai. Gimana nih buat Gotobun Movie ini guys? Jujur aja Mimin lebih suka sama anime yang di episode-episode gitu. Macam season 1 dan season 2. Jadi movie ini hampir semuanya romantis dan endingnya pun berasa biasa aja. Walaupun emang udah tahu di komiknya kayak gimana, tapi berasa ada yang kurang aja ini anime endingnya. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.